البريات إله الورى سهل على كل من قرأ تصانيف حدد العلماء تعسرا صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير ياتي وأصلح له كل شؤوني وجد له بعافية كبرى وأحسن له الجيرى صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وأنعشه إذا ما تعثر صلاة لمن وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وهب يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا صلاة لمن وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا من أبواب رحمتك وانشر علينا من خزائن علمك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan nikmatnya kepada kita tiada henti-hentinya. Hari demi hari selalu saja ada karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap harinya, setiap malamnya, setiap bulannya dan setiap tahun selalu saja Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan waktu-waktu tertentu dengan fadilah-fadilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri bersama. Keutamaan yang besar tersebut adalah insyaallah kalau benar malam ini adalah malam pertama daripada malam bulan Dzulhijjah. Malam pertama daripada bulan Dzulhijjah. Dan 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah termasuk 10 hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk 10 hari yang paling utama untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai
di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa ta'ala aqsam. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama Fajar dan 10 hari. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal fajr, dan demi waktu Fajar, walayalin ashar, dan demi hari-hari yang 10 atau malam-malam yang 10. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, jika ada sesuatu yang Allah bersumpah atas namanya, maka sesuatu tersebut bukanlah sesuatu yang biasa. Pastilah derajatnya di sisi Allah begitu mulia dan begitu agung. Oleh karena itu, sebagian ulama menyatakan bahwasanya kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang paling mulia. Hari-hari Nabi Muhammad adalah hari-hari yang paling mulia. Dari mana mereka menyimpulkan bahwasanya hari-hari yang dilalui oleh Nabi Muhammad adalah hari-hari yang paling mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah atas umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman Allah, la'amruka, demi umurmu wahai Muhammad. Dan tidaklah Allah menjadikan sesuatu sebagai sumpah kecuali sumpah tersebut atau nama tersebut adalah nama yang sangat agung di sisi Allah atau memiliki makna yang luar biasa hebat. Ulama tafsir memang berbeda pendapat tentang 10 malam apa yang dimaksud di dalam surat Al-Fajr ini. Sebagian berkata 10 hari tersebut adalah 10 daripada Muharram, sebagian berkata bahwasanya 10 hari tersebut adalah 10 daripada Dzulhijjah. Akan tetapi riwayat-riwayat hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali yang menguatkan bahwasanya 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sayyidu syuhuri syahrul Ramadan. Memang penghulu dari segala bulan adalah bulan Ramadan, akan tetapi a'dhamuha hurmatan Dzulhijjah, yang paling besar kehormatannya adalah bulan Dzulhijjah. Kemudian di dalam hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min ayyamin afdala 'indallahi min 'ashri Dzulhijjah, tidaklah ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Wala layalin afdala min layalihinna, dan tidak ada malam-malam yang lebih utama daripada malam-malam daripada 10 hari tersebut. Wa huwa khatamul ashhuril ma'lumat, dan bulan Dzulhijjah adalah bulan penutup yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai bulan-bulan haji. 10 hari ini adalah penutup Ashhurul Ma'lumat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Al-Hajju Ashhurul Ma'lumat. Haji itu ada di bulan-bulan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Artinya penutup daripada Ashhurul Ma'lumat tersebut adalah 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min ayyamin ahabba ila Allah Subhanahu wa taala al-amal as-salih fihi. Jazakumullah khair. Syukran. Ahabba ila Allah al-amal as-salih fihi min 'ashri Dzulhijjah. Tidak ada hari yang Allah Subhanahu wa taala lebih cintai, lebih sukai beramal saleh di dalamnya melebihi daripada ibadah atau amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Kata seorang sahabat, wal jihad fi sabilillah wa Rasulullah. Apakah jihad fi sabilillah di bulan lain itu juga kalah utamanya daripada beribadah di 10 hari daripada bulan Dzulhijjah ini? Kata Rasulullah SAW, wal jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah tidak mampu mengalahkan ibadah yang dilakukan seorang hamba di 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja bi nafsihi wa malihi fi sabilillah wa lam yarji' minha syai'an kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali seseorang yang keluar di jalan Allah dengan jiwanya, dengan raganya, dengan hartanya, dengan kendaraannya, dengan apapun yang ia bawa, kemudian ia tidak kembali lagi ke rumahnya. yakni mati dalam keadaan syahid. Adapun mati syahid maka tidak bisa ada pahala yang bisa menandinginya. Oleh karena itu, ini adalah 10 hari yang luar biasa hebat. Ini adalah 10 hari yang luar biasa agung. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan bahwasanya ada 10 keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala akan muliakan orang-orang yang memuliakan 10 hari daripada bulan Dzulhijjah tersebut.
Yang pertama adalah seseorang yang memuliakan bulan Dzulhijjah akan mendapatkan al-barakatu fi umrih, mendapatkan keberkahan di dalam umurnya. Umurnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan artinya adalah ziyadat khair. Al-barakah adalah ziyadatul khair, ditambahkannya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan umur kita. Kalau seandainya umur kita dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian tahun, akan tetapi jika keberkahan sudah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sesuatu, maka keberkahan tersebut akan menjadikan buah daripada umur tersebut lebih banyak daripada jumlah umur-umur itu sendiri. Makanya ulama berkata, al-barakatu ma wudi'at fi syai'in illa katharathu. Tidaklah keberkahan diletakkan di dalam sesuatu apapun kecuali akan menjadikannya terasa banyak. Wala nuzi'at min syai'in illa qallalathu, dan tidaklah dicabut daripada sesuatu kecuali akan menjadikannya terasa sedikit. Nah, ini adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang pernah bertanya, mana dalil adanya keberkahan? Apa buktinya ada keberkahan? Katanya kalau seandainya keberkahan tersebut ada, berarti ada sesuatu yang sedikit tapi terasa banyak. Maka seorang alim pernah menjawab, coba kita perhatikan dua hewan, yang satu Allah Subhanahu wa taala letakkan keberkahan di dalamnya, dan yang satunya lagi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan keberkahan di dalamnya, yaitu kambing dan anjing. Kambing dan anjing. Kambing itu adalah hewan yang kalau beranak, paling beranak berapa ekor? 1 ekor. Dan di setiap ada acara, di setiap Dzulhijjah, di setiap ada momen-momen tertentu, kambing ini disembelih terus oleh manusia, oleh orang Islam, oleh orang non-Islam, dan lain sebagainya. Setiap harinya disembelih. Berbeda dengan anjing. Anjing itu sekali beranak 5, 4, 3 minimal, dan tidak ada satupun orang Muslim yang sudi untuk menyembelihnya untuk dijadikan masakan. Akan tetapi kalau seandainya kita bandingkan jumlah daripada kambing dan jumlah daripada anjing, maka kita akan dapati bahwasanya ternyata jumlah daripada kambing lebih banyak daripada jumlah anjing. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala letakkan keberkahan pada anjing, dan Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan daripada anjing. Itu adalah bukti nyata bahwasanya keberkahan itu ada. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an beberapa kali menyebutkan bahwasanya ada hal-hal yang memiliki keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ka'bah. Ka'bah adalah rumah yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Makkah juga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Dan banyak daripada hal air termasuk yang turun dari langit adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Kemudian yang pertama itu. Yang kedua adalah az-ziyadatu fi malih. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan harta orang-orang yang mengagumkan daripada bulan Dzulhijjah 10 hari ini. Az-ziyadatu fi malih. Kalau seandainya kita memiliki harta, maka hartanya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jumlahnya. Yang ketiga adalah al-hifdzu li'iyalih, penjagaan terhadap keluarganya. Keluarga orang yang mengagumkan 10 hari daripada bulan Dzulhijjah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan perhatian lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah takfir li sayyi'atih, akan ditebuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan dosa-dosanya. Yang kelima, wa tad'ifu li hasanatih, akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan daripada pahala-pahalanya. Wa tashilu li sakaratih, yang keenam akan Allah Subhanahu wa taala permudah sakaratul maut yang akan datang pada saat ia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wadhiya'ul dhulumatih, Allah Subhanahu wa taala akan berikan juga cahaya di dalam kegelapan kuburnya kelak. Selanjutnya wattathqilu limizanih, Allah Subhanahu wa taala akan beratkan timbangan kebaikannya kelak di akhirat. Wan najatu min darakatih, dan Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan ia daripada tingkatan-tingkatan api neraka. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Dan yang kemudian yang terakhir adalah was-su'ud 'ala darajatih, dan Allah Subhanahu wa taala akan bantu ia untuk naik terus-menerus di dalam derajat-derajat surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Itu adalah 10 keutamaan atau kemuliaan yang akan didapatkan seseorang jika seseorang tersebut menghormati, mengagungkan dan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari daripada bulan Dzulhijjah.
Banyak daripada riwayat-riwayat Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah ini. Semoga sunnah-sunnah yang dianjurkan di dalam 10 hari ini sudah kita laksanakan insyaAllah. Kita niatkan bahwasanya kita akan melaksanakan apapun sunnah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita lakukan di 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Termasuk sunnah yang dianjurkan adalah berpuasa di setiap harinya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 nanti disunnahkan untuk berpuasa. Di dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti dan imam-imam lainnya disebutkan bahwasanya puasa 1 hari itu sebanding dengan puasa 1 tahun. Bahkan ada yang mengatakan meriwayatkan bahwasanya 1 hari itu nanti kalau seandainya sudah Arafah sebanding dengan 2 tahun. Riwayat yang banyak menjelaskan tentang fadilah berpuasa di bulan Dzulhijjah, terlebih lagi 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian itu adalah sunnah yang pertama, berpuasa dari sejak tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 9. Adapun tanggal 10 daripada bulan Dzulhijjah itu adalah lebaran, dan pada saat lebaran dan juga ayyamut tasyrik seseorang diharamkan untuk berpuasa. Puasa apapun itu, mau puasa sunnah, mau puasa wajib, semuanya tidak diperkenankan di hari-hari tersebut. Kemudian selanjutnya yang sunnah juga dilakukan di bulan Dzulhijjah, pada saat masuk bulan Dzulhijjah adalah pada saat kita melihat hewan kurban, entah itu kambing, entah itu sapi, entah itu onta, pokoknya hewan yang bisa dikorbankan atau dipersembahkan untuk udhiyah nanti di hari lebaran. Pada saat kita melihat maka disunnahkan untuk bertakbir. Pada saat melihat hewan kurban, dimanapun kita melihat, di jalan, di rumah, kalau seandainya seseorang sudah membeli hewan kurbannya dan diletakkan di rumah, setiap kali bertemu dengan hewan kurbannya, ia bertakbir, Allahu Akbar. Ini sebagai menghidupkan syiar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan di bulan Dzulhijjah, di hari lebaran Idul Adha ini. Nah, jadi dimanapun kita melihat hewan kurban, disunnahkan untuk bertakbir sebagai pengagungan dan izharan lisyiar. Dan selanjutnya adalah untuk orang-orang yang hendak berkurban kelak di tanggal 10 daripada bulan Dzulhijjah, disunnahkan untuk tidak menghilangkan sedikit pun daripada anggota badannya. Dia tidak lagi orang yang hendak untuk berkurban. Orang yang sudah punya niat ini ingin berkurban kapan? Di 10 Dzulhijjah nanti, maka dari mulai malam ini sampai seterusnya, sampai nanti lebaran, sampai dia menyembelih kurbannya, disunnahkan untuk tidak memotong rambutnya, tidak mencukur jenggot atau kumisnya, tidak memotong kukunya, atau tidak menghilangkan sama sekali anggota badannya kecuali darah. Kalau seandainya ingin hijamah atau melakukan apapun yang mengeluarkan darah, itu tidak apa-apa. Tapi untuk anggota badan yang lainnya, ya daripada rambut, kuku, bulu yang ada di badan ini, maka disunnahkan untuk tidak dipotong agar supaya kelak pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dari setiap tetes hewan kurban yang disembelih di hari lebaran tersebut menjadi kafarah yang menyeluruh bagi seluruh anggota badannya. Nah, dari sini juga Al-Imamul Haddad dikatakan bahwasanya Al-Imamul Haddad kalau di hari Jumat beliau motong kukunya tidak sebelum salat Jumat, tapi setelah salat Jumat. Imamul Haddad radhiyallahu taala anhu arda diriwayatkan bahwasanya beliau kalau seandainya potong kuku di hari Jumat bukan sebelum salat Jumat. Kapan beliau potong kuku? Potong kukunya beliau setelah salat Jumat. Agar supaya kenapa? Agar supaya kafarah yang didapatkan oleh orang-orang yang salat Jumat juga didapatkan oleh kuku yang hendak kita potong. Nah, begitulah yang dikatakan oleh para guru kita. Tapi ini mau diamalkan atau tidak diamalkan terserah. Tergantung keyakinan kita masing-masing. Begitulah amalnya Imam Haddad, dan ulama kita mengatakan bahwasanya disunnahkan untuk potong kuku dan rapi-rapi itu di hari Jumat. Sebelum kita datang kepada salat Jumat. Ya. Kalau seandainya pendapat itu sudah dikatakan oleh ulama yang kalibernya seperti Al-Imam Al-Haddad sudah. Fasallim li unasin ra'uhu bil absari. Kalau seandainya kita tidak bisa melihat matahari di siang bolong, maka pasrahkan saja kepada mereka-mereka yang bisa atau yang mampu melihatnya. Mungkin di mata kita ada penyakit. Mungkin pendapat yang selama ini kita dengar itu belum benar. Ya. Bisa jadi seperti itu, dan mereka lebih tahu tentang yang mana yang lebih mutabaah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau seandainya kita lihat as-salafus salih, tindak tanduk mereka utamakan mutabaah. Apa itu mutabaah? Mengikuti orang-orang terdahulu.
meskipun terkadang bertentangan dengan yang ada di kitab fikih misalnya. Seperti contoh, ini terkadang bertentangan dengan yang ada di kitab fikih tapi diamalkan oleh as-salafus salih. Contoh, banyak sekali contohnya. Seperti meletakkan, tapi banyak daripada habaib pada saat sholat mereka meletakkan sorbannya di mana? Di tempat sujud mereka, bukan dipakai. Sebagian habaib ada bertanya, anaknya daripada Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri pernah bertanya, kalau seandainya saya sholat, saya pakai sorban atau saya taruh di tempat sujud? Kata Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri bilang, wahai ya waladi, alladhi sawwait sawwi. Yang anak lakukan seperti itu. Anak letakkan seperti itu, ya sudah letakkan seperti itu. Meskipun pendapat-pendapat lain mengatakan bahwasanya menggunakannya pada saat sholat juga tidak salah. Kenapa alasannya? Sebagian bilang bahwasanya alasannya adalah kalau seandainya kita sholat sambil pakai sorban ini, terkadang sholatnya kita jadi hanya ngurusin sorban. Pada saat ruku, sorban takut jatuh. Pada saat sujud, nanti sorbannya dibenarkan lagi. Akhirnya khusyuknya kurang. Jadi, oleh karena itu, sorban digunakan karena ini adalah libas nabawi, libasnya Nabi Muhammad SAW. Akan tapi pada saat sholat, lebih didahulukan kekhusyuan di dalam sholat. Jadi kalau seandainya di sholat mau menggunakan sorban, tidak apa-apa. Kalau seandainya ingin meletakkan karena mengikuti orang-orang terdahulu, juga mereka memiliki alasan yang bagus kenapa hal tersebut dilakukan. Insyaallah dua-duanya baik. Insyaallah semuanya mengandung kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi salat, termasuk salat tahiyatul masjid. Kalau setelah salat asar, mereka tidak lagi salat tahiyatul masjid setelah salat asar. Dan kalau seandainya mereka masuk masjid, ingin duduk, mereka mengucapkan al-baqiyatus shalihat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 3 kali, kemudian mereka duduk sebagai pengganti 2 rakaat daripada tahiyatul masjid. Kata ulama, tahiyatul masjid sunnah setiap kali kita masuk salat. Akan tetapi ulama-ulama kita as-salafus salih memiliki alasan-alasan tersendiri kenapa mereka tidak melakukannya. Semoga kita tidak diharamkan daripada keberkahan as-salafus salih karena ini untuk mendapatkan keberkahan dari mereka, modal awal yang harus kita miliki adalah husnudzon, berbaik sangka kepada mereka yang memang melakukan perkaranya bukan karena mereka tidak tahu, akan tetapi mereka memiliki alasan-alasan tertentu yang insyaallah akan diterima oleh baginda Nabi Muhammad dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembacaan daripada Risalatul Mu'awanah karangan Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu warḍah. Di fasal yang pertama, beliau telah menjelaskan tentang keyakinan dan bagaimana cara menambah keyakinan dan tingkatan-tingkatan keyakinan dan apa itu keyakinan. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya keyakinan al-yaqin huwa tsabatul iman. Yakin adalah kekuatan dan kemantapan iman di hati seseorang hamba. Kalau seandainya hati seorang hamba telah mantap dengan keimanannya, maka keimanan tersebut akan berubah menjadi yakin. Dan kata hadis di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang kemarin adalah al-yaqinu al-imanu kulluh, keyakinan adalah segalanya iman. Kemudian di fasal selanjutnya beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu taala anhu warḍah qala faslun wa 'alaika ya akhi bi islahil niyyati wa ikhlasiha wa tafaqqudiha wa tafakkuri fiha qabla ad-dukhuli fil 'amal. Fasl wa 'alaika ya akhi, wahai saudaraku. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan saudaranya di sini adalah yang meminta untuk dibuatkan wasiat ini, risalah ini kepadanya. Yaitu siapa? Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi ini adalah cucu daripada Sayyidina Ahmad bin Muhammad Sahibus Syaib. Sayyidina Ahmad bin Muhammad Sahibus Syaib memiliki cucu namanya siapa? Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Siapa Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi? Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi adalah sahabat dekat daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Dan juga beliau ini masih keluarga. Jatuhnya Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi adalah paman misan. Paman misan daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena ibundanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad juga katanya adalah keturunan Al-Habsyi. Kata beliau, wahai saudaraku, hendaknya engkau bi islahin niyyah, memperbaiki niat. Ini niat
adalah hal yang sangat diperhatikan oleh as-salafus salih. Bahkan diceritakan bahwasanya as-salafus salih yu'allimuna auladahumun niyah kama yu'allimunahumul Fatihah. Salafus salih mereka mengajarkan anak-anaknya perihal berniat sebagaimana mereka mengajarkan anak-anaknya untuk membacakan Fatihah. Fatihah, bagaimana pentingnya Fatihah? Fatihah ini kalau seandainya kita tidak benar baca Fatihah, maka salat kita menjadi tidak sah. Penting, sangat penting sekali mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran, terlebih-lebih membaca Fatihah. As-salafus salih mereka mengajarkan anak-anak mereka berniat seperti mereka mengajarkan anak-anak mereka membaca Al-Quran. Setiap kali anaknya sebelum keluar dikatakan, wahai anakku, niatkan sebelum engkau keluar, jika ada orang buta akan engkau tuntun, jika ada orang perlu bantuan akan engkau bantu, jika melihat pintu masjid terbuka dan takut dimasuki oleh hal-hal yang tidak diinginkan, engkau tutup. Kalau seandainya ada gangguan yang ada di jalan, akan engkau singkirkan. Kalau seandainya ada kebaikan-kebaikan yang bisa engkau lakukan kelak setelah engkau keluar dari rumah, akan engkau laksanakan. Niat dulu dipasang. Niat semuanya dipasang dan diajarkan bagaimana cara berniat. Mereka mengajarkan hal tersebut sebagaimana mereka mengajarkan Fatihah. Setiap hari didikte dan diajarkan bagaimana cara berniat yang baik. Karena niat ini adalah inti daripada segala amal. Niatul mu'mini khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu bahkan terkadang bisa menjadi lebih baik dari amalnya. Amalnya bisa kemasukan riya, akan tetapi kalau niat itu bisa kemasukan riya atau tidak? Tidak ada yang mengetahui niat apa yang ada di hati kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada orang yang memiliki niat kemudian ia minta dipuji atas niat tersebut. Tidak ada. Karena niat ini adalah amalan hati, dan amal yang dilakukan dengan hati jauh lebih afdal daripada amalan-amalan yang hanya sekedar dilakukan dengan anggota badan. Wa 'alaika ya akhi bi islahin niyah, engkau wahai saudaraku hendaknya memperbaiki niat, wa ikhlasiha, dan menjadikannya hanya semata-mata karena Allah, tidak tercampur karena ingin pujian daripada makhluk, tidak tercampur karena ingin dilihat oleh makhluk, tidak karena agar supaya dihormati orang, agar supaya dianggap sebagai orang saleh, dan seterusnya. Ketika kita melakukan ibadah karena Allah, diusahakan sebisa mungkin bahwasanya kita melakukan hal tersebut hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dijadikan ketidakmampuan kita akan ikhlas sebagai penghalang kita untuk beribadah. Sebagian orang terkadang berpikirnya seperti itu. Saya ingin sholat 2 rakaat. Terkadang pengen lebih. Gak jadi sholat 2 rakaat. Kenapa? Takut nanti minta puji sama orang-orang. Akhirnya dia tinggalkan daripada ibadah tersebut karena takut tidak ikhlas. Kata sebagian ulama, lakukan saja amal saleh tersebut. Apapun amal saleh yang terlintas di dalam hatimu, maka lakukan. Jangan nunggu ikhlas, karena nunggu ikhlas itu bakal menjadikan kamu tidak beramal sama sekali. Tapi lakukan dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan untuk menjadikan ikhlas sebagai pembimbing kita di dalam melakukan ibadah. Lakukan saja. Sebagian ulama mengatakan tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan amal, meninggalkan perbuatan bagus karena takut dipuji orang, karena takut dilihat orang dan lain sebagainya, justru itu yang dinamakan riya. Adapun melakukan amal bukan karena Allah, maka itu dinamakan syirik. Itu dinamakan menyekutukan Allah. Tapi bukan syirik-syirik yang menjadikan dia itu sebagai kafir, bukan. Tapi ini asyirkul khafi. Menyekutukan Allah yang ada di hati kita yang begitu tersembunyi, yang terkadang tidak disadari oleh kita sendiri. Ya, riya itu dinamakan asyirkul khafi. Kesyirikan yang tersembunyi. Kenapa? Karena seolah-olah pada saat dia beribadah bukan menuhankan Allah, tapi menuhankan pujian manusia. Apa penyebab riya? Apa penyebab seseorang tidak ikhlas? Yang menjadikan seseorang tidak ikhlas kepada Allah, tidak hanya semata-mata melakukan ibadah karena Allah, adalah terlalu peduli dengan omongan manusia. Terlalu memperdulikan omongan manusia, pandangan manusia, anggapan manusia, pendapat manusia. Semua inilah yang menjadi motivasi seseorang untuk beramal dengan riya.
Kata Imam Al-Ghazali, kalau seandainya ingin beramal ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya hilangkan terlebih dahulu anggapan hati tentang bagaimana pujian orang, bagaimana cacian orang, bagaimana perkataan orang. Tutup dulu telinga, kemudian beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena mengharapkan janji-janji Allah dan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan ikhlas. Jadi niat juga harus diikhlas, harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tafaqqudiha, dan betul-betul harus dicek. Niat itu harus dicek. Harus diperiksa. Wa tafakkuri fiha qabla ad-dukhuli fil amal, dan memikirkannya sebelum kita masuk ke dalam amal itu sendiri. Sebelum kita masuk melakukan apapun ibadah yang kita lakukan, entah itu hadir majelis ta'lim, atau hadir acara nikahan, atau melakukan salat, atau belajar di kelas, atau lain sebagainya daripada amal soleh, berkorban, melaksanakan haji, melaksanakan puasa, dan lain sebagainya daripada ibadah-ibadah. Coba cek terlebih dahulu, niat kita ketika melakukan ibadah tersebut apa. Periksa terlebih dahulu apakah niat kita sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau belum. Terkadang kita melakukan ibadah itu hanya karena bentuknya saja yang heboh. Jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, angkat pedang, angkat tembakan dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis pernah bersabda, "Rubba qatilin baina saffain, Allahu a'lamu bi niyatihi." Terkadang ada seseorang yang mati menjadi korban di dalam sebuah peperangan, tapi Allah lebih tahu apa niat di dalam hatinya. Wal'iyadzubillah, dia nyangka bahwasanya amal ibadahnya dia menghantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena niat yang busuk, karena niat yang tidak bagus, amal ibadah yang kita harapkan menjadi tiket masuk ke surga justru menjadi tiket masuk kita ke neraka. Makanya niat sangat-sangat diperhatikan. Ya, as-salafus salih mereka memiliki perhatian yang luar biasa hebat di dalam masalah niat ini. Jadi niat itu sebelum kita masuk di dalam amal apapun, maka harus terlebih dahulu dipikirkan, fa innaha asasul amal. Itu adalah pondasi daripada amal. Kalau pondasinya bagus, amalnya insyaallah bagus. Kalau pondasinya buruk, dikhawatirkan bahwasanya nanti tidak kuat untuk menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal a'malu tabi'atun laha hasanan wa qubhan wa sihhatan wa fasadan. Dan setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu tergantung niatnya, akan mengikuti niatnya. Kalau niatnya bagus, maka amal tersebut akan dianggap bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika niatnya jelek, maka amal tersebut akan dianggap jelek. Jika niatnya salah, maka amalnya akan dianggap tidak sah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika niatnya sah, maka amal ibadah tersebut juga akan menjadi sah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang sangat terkenal, ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung bagaimana niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang hanya akan mendapatkan sesuatu tergantung dengan apa niat yang ia niatkan pada saat beramal tersebut. Jadi niat ini di hadis yang disebutkan di dalam Al-Imam An-Nawawi dan banyak daripada a'immah, mereka semua rata-rata mengawali kitab hadis mereka dengan hadis ini, isyarat, sebagai isyarat bahwasanya urusan niat ini harus didahulukan. Saya mengajari orang lain dengan tujuan apa? Saya ingin mengajak orang lain kepada kebaikan dengan tujuan apa? Saya berbaik hati kepada si fulan dan si fulan dengan tujuan apa? Saya membantu orang di jalan dengan tujuan apa? Semuanya tidak ada niat satupun kecuali sudah kita periksa terlebih dahulu, sudah kita cek apakah sudah sesuai dengan harapan Allah, sudah sesuai dengan harapan baginda Nabi Muhammad SAW, apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh as-salafus salih. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terusan hadisnya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Lanjutan daripada hadis ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melakukan hijrah berpindah daripada Mekah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya,
karena bertujuan ingin menyelamatkan agamanya dan ingin mendirikan syiar Allah di Madinah karena tidak mampu mereka dirikan di Makkah, maka insya Allah hijrahnya akan dicatatkan pahala oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi kalau seandainya ada orang yang berhijrah dari Mekah bukan karena Allah, akan tetapi karena di Mekah mata pencahariannya kurang hebat, atau di Mekah tidak ada perempuan yang ingin ia nikahi, kemudian dia berhijrah ke Madinah dengan tujuan agar supaya dunianya dilapangkan oleh Allah, ataupun agar supaya mendapatkan wanita yang bisa ia nikahi, kata Nabi Muhammad, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, itu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah niat ini. Ya, ini adalah hadis yang menjadi pengingat kita dan harus dijadikan sebagai pedoman hidup setiap orang mukmin, bahwasanya an-niyah itu adalah asasul amal, dan innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung kepada niatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karangan daripada Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, min kitab Bulughul Maram bisanad al-muttasil ila Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumil darin amin. Babur riba ila qawlihi wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an yujahhiza jayshan fanafidat al-ibil فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. Hadis ini adalah hadis ke-773, diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu warḍah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Masih ada kaitannya dengan pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas kemarin tentang riba, dan sudah kita bacakan juga hadis sebelumnya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hayawani bil hayawani nasi'atan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjual hewan dengan hewan nasi'ah, dan sudah kita jelaskan bahwasanya hadis ini tidak diambil sebagai hukum di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, menjual hewan dengan hewan lagi, artinya barter hewan, kambing dengan kambing lagi, kambing dengan domba, sapi dengan sapi, sapi dengan kerbau, itu diperbolehkan dan tidak ada potensi ribanya di dalamnya. Kenapa? Karena kambing sebelum disembelih, sapi sebelum disembelih bukanlah makanan. Kalau seandainya sudah disembelih, dagingnya adalah makanan. Tapi pada saat hidup, hewan dengan hewan boleh atau tidak dibarter? Boleh atau tidak diperjualbelikan? Boleh, dan itu tidak termasuk riba. Jadi hadis yang kemarin sudah dijawab oleh Imam Syafi'i bahwasanya hadisnya dhaif, atau yang dimaksud daripada menjual hewan dengan hewan nasi'ah secara hutang adalah kalau dua-duanya hutang. Kambing si A masih belum ada di tangannya, kambing si B masih belum ada di tangannya. Mereka sudah melakukan transaksi terlebih dahulu. Nah, transaksi hutang dengan hutang itu tidak diperkenankan. Nah, di sini di dalam hadis ini adalah hadis yang memperkuat pendapat Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ardhah. Apa pendapatnya? Wa anhu radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an yujahiza jayshan, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Amr bin As untuk mempersiapkan pasukan perang. Fanafidatil ibil, maka akhirnya onta yang seharusnya ada di pasukan tersebut habis. Fa'amarahu an ya'khudha ala qalaisis sadaqah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk mengambil atau membeli qalaisis sadaqah, onta-onta sedekah, onta-onta milik mukminin. Fakuntu aqudul ba'ir bil ba'irain, maka aku membeli 1 ekor onta dengan 2 ekor onta ila iblis sadaqah. Kalau satu daripada iblis sadaqah dibeli, nanti dibayar lagi hutang, dibayar dengan 2 ekor onta. 1 ekor onta diambil dari iblis sadaqah, kemudian nanti dibayar dengan 2 ekor
unta. Ini barter jatuhnya, bukan pinjam meminjam ya. Ini jatuhnya barter, jual beli unta. Tapi yang satu ontanya beda jenis, mungkin bisa jadi atau jumlahnya beda, itu tidak masalah. Nah, kemarin di dalam masalah riba, kalau seandainya yang dijual belikan adalah makanan, maka jumlahnya harus sama, tidak boleh hutang piutang, harus serah terima di tempat. Akan tetapi di sini bukti, dan ini adalah dalil untuk madhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya jual beli hewan dengan hewan lagi itu tidak apa-apa. Barter kambing dengan kambing itu tidak apa-apa. Meskipun ada yang berhutang, tidak apa-apa berhutang. Meskipun ada yang lebih, 2 ekor kambing ditukar dengan 1 ekor kambing, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena kambing atau hewan-hewan kurban sebelum disembelih itu bukanlah makanan, tidak halal. Kambing dimakan hidup-hidup, tidak halal. Sapi dimakan hidup-hidup, tidak halal. Tapi setelah disembelih sekarang baru menjadi makanan, dan setelah menjadi makanan barulah hukum riba akan berlaku untuk daging tersebut. Sebelum itu maka hukum riba tidak berlaku. Ya, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, rawahu al-Hakim wal Baihaqi wa rijaluhu thiqat. Hadis selanjutnya adalah an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muzabanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan transaksi yang diberi nama muzabanah. Ada sebuah transaksi di dalam keseharian orang Arab zaman dahulu, namanya apa? Muzabanah. Mungkin transaksi ini juga ada di kita. Apa itu muzabanah? Muzabanah adalah an yabi'a thamara haitihi in kana nakhlan bitamrin kailan. Seseorang hendak menjual atau barter buah-buahan yang ada di kebun dia, yang belum ia panen, yang belum dia petik, dengan buah-buahan yang sudah dipetik dan sudah dipanen. Orang ini punya kebun. Di kebunnya itu ada buah-buahan. Entah itu korma, entah itu anggur, entah itu apel, atau lain sebagainya daripada buah-buahan, atau juga bisa tumbuhan-tumbuhan seperti beras, gandum dan lain sebagainya sebelum dipanen. Ingin dijual dengan buah-buahan atau hasil-hasil yang sudah dipanen. Artinya yang punya kebun ini ingin menukar buah-buahan yang ada di kebunnya yang belum dia petik dengan buah-buahan yang sudah tersedia yang siap dikonsumsi. Itulah yang dinamakan dengan muzabanah. Namanya apa? Muzabanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang transaksi semacam ini. Artinya kalau seandainya ingin melakukan barter, panen dulu. Petik dulu buah-buahan yang ingin engkau barter dengan buah-buahan lainnya. Kalau seandainya sudah dipetik, baru boleh melakukan barter. Baru boleh melakukan tukar menukar. Kalau seandainya belum, maka kita berarti melakukan transaksi muzabanah, dan muzabanah ini dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muzabanah. Apa itu muzabanah? An yabi'a thamara haitihi, menjual buah-buahan yang ada di kebunnya dia, in kana nakhlan, jika itu berupa nakhl, berupa pohon korma, bitamrin kailan, dengan korma yang sudah siap dikonsumsi. Kailan dengan takarannya. Wa in kana karman, kalau seandainya anggur, dia jual bizabibin kailan, dengan apa? Kismis, dengan takarannya misalnya. Wa in kana zar'an, atau tanaman-tanaman seperti beras, gandum, an yabi'ahu bikaili ta'amin, dia jual dengan kail ta'am, dengan takaran-takaran tertentu daripada hasil panennya. Naha an dzalika kullih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang transaksi semacam ini. Jadi ini adalah tambahan pengetahuan bagi kita bersama tentang akad yang dinamakan akad muzabanah. Mungkin orang-orang yang hidup sehari-harinya di kebun, yang punya kebun duren, punya kebun korma, punya kebun anggur, punya kebun apel dan lain sebagainya, mereka dilarang untuk melakukan muzabanah ini. Jadi definisinya adalah menjual buah-buahan yang belum dipetik untuk ditukar dengan buah-buahan yang sudah dipetik. Itu dinamakan muzabanah, dan muzabanah tidak diperkenankan di dalam syariat Islam.
Akan tetapi Nabi Muhammad SAW memberi rukhsah, memberi satu izin untuk transaksi muzabanah. Akan tetapi ini dapat izin dari Nabi Muhammad SAW. Apa itu al-araya? Al-araya itu satu transaksi korma yang masih di pohon. Ini transaksi ini mungkin tidak ada di kita ya, karena atau anggur, korma dan anggur bisa jadi. Apa itu araya? Kalau seandainya ada anggur atau korma yang belum dipanen, ingin dijual dengan korma yang sudah dipanen, tapi dengan syarat di bawah 5 wesir, di bawah 7 kuintal seperempat, di bawah 7 kuintal seperempat. Itu boleh ditukar dengan korma yang sudah dipetik dengan syarat melakukan kharas terlebih dahulu. Kharas adalah prosesi kalkulasi hasil panen. Di Arab sana ada orang-orang tertentu yang memiliki pengalaman untuk mengkalkulasi ini. Kebun korma si fulan kira-kira nanti kalau seandainya sudah panen akan menghasilkan korma sekian ton. Misalnya sekian ton atau sekian ratus kilo. Kalau seandainya sudah dilakukan kalkulasi, kemudian berdasarkan kalkulasi tersebut, ia ingin menjual kormanya dengan korma yang sama, dengan jumlah yang sama dengan korma yang sudah dipanen, itu diperkenankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau itu dinamakan bai'ul araya. Kalau bai'ul araya itu diperkenankan, diizinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau muzabanah itu tidak diizinkan. Dan araya ini pengecualiannya hanya untuk 2 hal. Apa itu? Pohon korma dan pohon anggur. Jika sudah dikalkulasi oleh ahlinya, kemudian keluar hasilnya ingin ditukarkan dengan korma atau anggur yang sudah dipanen, tapi dengan syarat korma anggur sudah kering. Bukan korma yang masih rutab atau anggur yang masih bulat-bulat, itu bukan. Anggur yang sudah menjadi kismis. Anggur yang sudah menjadi kismis ingin ditukar dengan kismis misalnya hasil panennya. Nanti kalau seandainya sudah panen, itu diperkenankan dengan syarat sudah dikharas, sudah dilakukan kalkulasi. Mungkin kita tutup pelajaran kita di hari ini. Semoga mendapatkan manfaat dari pelajaran ini dan bertambah ilmu kita dan bertambah kita pengikutan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada siapapun yang berhak mendapatkan karunia di bulan Dzulhijjah ini, dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang ditakdirkan untuk haji, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita juga bagian yang tidak berkurang sedikit pun daripada bagian yang mereka dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus mencatatkan kita sebagai penuntut ilmu Nabi Muhammad sehingga kita dibangkitkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma aqulu lakum wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.